pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sepanjang hidupnya, organisme akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Seperti manusia yang berkembang dari bayi hingga dewasa, banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme, seperti lingkungan, makanan, gaya hidup, hormon, serta genetik. Di dalam bab ini kita akan membahas bagaimana siklus makhluk hidup serta perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita bahas bersama-sama. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekilas, kata pertumbuhan dan perkembangan terdengar tidak jauh beda. Bertumbuh berarti berkembang dan bertambah besar. Tetapi, untuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang memiliki arti yang berbeda. Bertumbuh adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur, seperti tinggi badan yang bertambah. Begitu juga dengan penambahan berat badan, volume, dan contoh lainnya. Intinya, suatu pertumbuhan dapat diukur dan bisa dilihat jelas dengan mata. Sebaliknya, perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contoh dari perkembangan adalah seorang bayi waktu kecil belum bisa berbicara. Namun, ketika sudah berusia 4 tahun, maka anak tersebut sudah sangat lancar berbicara. Itulah yang disebut dengan perkembangan. 2. Siklus hidup manusia. Bayi. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot akan membelah terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan dengan mitosis. Zigot kini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari fase morula, sel terus membelah hingga terbentuklah rongga. Fase tersebut disebut dengan blastula, kemudian memasuki fase gastrula, dan kemudian berkembang menjadi embrio. Setelah 8 minggu, berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah dimulai pembentukan organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Selama periode 1 hingga 2 tahun kehidupan, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibanding waktu mereka dilahirkan. Saat sistem syaraf dan ototnya berkembang, maka bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan kemudian berjalan, bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Perkembangan gerakan fisik dan koordinasi anak-anak usia 3-5 tahun. Remaja dan pubertas. Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Pubertas ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Artinya, pada tahap ini, seorang remaja dapat melakukan reproduksi. Hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesteron membuat remaja putri memperhatikan perkembangan seksual sekunder berupa dimulainya periode menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Gambar ini menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja putri dan remaja putra. Setelah pubertas, mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Pada saat ini, manusia memasuki dewasa dan tidak mengalami pertambahan tinggi. Pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan, seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya massa otot. Pada usia pertengahan 40-50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause.
Sementara pada pria, maka produksi sperma akan berkurang.